Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Yan Wisnu Prajoko, Magistra Kesehatan Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang saya hormati Ibu Brigadir Jenderal Polisi Dr. Sumi Hastri Purwanti, DFM Spesialis Forensik Medis, selaku Ketua IKA Medika periode 2025-2030, yang saya hormati Dr. Nani Maharani, MSc Med PhD, selaku Koordinator Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global, dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, serta hadirin tamu undangan, alumni, dan seluruh peserta Alumni Talks series yang kami banggakan. Selamat datang di edisi ke-14 dari Alumni Talk Series dengan tema Global Perspective in Neurosurgery, A Solar's Path from Totori. Saya Eka Agustina Rahmaningrum, suatu kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Master of Ceremony dalam acara yang terhormat ini. Sebelum kita memulai acara ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membuat acara ini berjalan dengan lancar, termasuk para alumni, tamu kehormatan kami, dan semua yang telah bergabung dengan kami secara online. Hari ini kita memiliki kesempatan yang istimewa untuk mendengarkan pengalaman alumni kita yang sedang melanjutkan studi di Tottori University. Harapannya melalui kegiatan ini, mahasiswa FK yang memiliki rencana untuk melanjutkan studi atau pekerjaan ke luar negeri bisa semakin termotivasi dan dapat menentukan langkah strategis dalam mempersiapkan kemampuan diri. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yang telah diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, sesi dokumentasi, pemaparan materi, tanya jawab, dan juga penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua IKA Medika periode 2025-2030, Ibu Brigadir Jenderal Polisi Dr. Sumi Hastri Purwanti, DFM Spesialis Forensik Medik. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Terima kasih Bu. Adik ya, anak saya nih, adik MC. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenalan dulu nih. Saya kebetulan memang Ketua IKA Fakultas Kedokteran Undip ya, tahun 2025-2030. Yang terpilih, belum dilantik, jadi masih nyebutnya yang terpilih, nggak apa-apa. Dan memang rencana hari ini kita akan merapatkan atau rapat pengurusan yang baru. Yang saya hormati Bapak Dekan FK Undip Dr. Yan Wisnu, Spesialis Bedah, MKes dan Subspesialis Onkologi. Yang saya hormati juga Koordinator Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global ya, Dr. Nani Maharani, MSI Med PhD. Saya udah sering dengar namanya ini, ketemunya di sini ya. Apa udah pernah ketemu ya? Luar biasa. Iya, waktu acara-acara IKA Medikan ya dok. Oh ya. Narasumber Dr. Irfan Kesumayadi PhD, student di Division of Neurology Tottori University ya. Jauh ya, saya belum pernah ke sana kayaknya. Dan moderator ya adik kita nih, Ivan Kurniawan, bener, Koas FK Undip. Iya dokter, koas Bukan. dokter. Oh, Koas. Tadi kalau Bu, apa Eka Agustina? Saya mahasiswa farmasi ya, dokter. Oh, mahasiswa farmasi ya. Terima kasih nih atas kesediaannya narasumber untuk memberikan sesuatu yang sangat berarti ya untuk adik-adik regenerasi kita, gen milenial, Gen Z, Gen Alpha. Nanti tolong dibantu juga ke pengurusan saya untuk mungkin mempermudah mungkin nanti yang mau ke tempat di Ivan di sana, sekolah atau bekerja ya. Dan kebetulan juga kemarin itu juga ada adik-adik angkatan 2017 malah 2015 pengen ngambil spesialisnya di Amerika, tapi ternyata sekarang karena kebijakan Presiden Donald Trump yang agak sulit, agak banyak dipending-pending. Semoga bisa support saya lewat lembaga atau NGO di Kedutaan Besar Amerika yang kebetulan juga saya banyak kenal karena biasa mereka support untuk teman-teman di kepolisian ya, khususnya untuk kursus atau pendidikan kejuruan
di Amerika sana. Itu aja sepatah dua kata dari saya. Lancar acaranya. Semoga kita terus silaturahmi, sinergi, dan tetap semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya, demi Fakultas Kedokteran Undip yang kita cintai dan kita banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Hasri atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Yan Wisnu Prajoko, MK Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan. Kepada Bapak Dekan kami persilakan. Suaranya nggak? 14 serta seluruh hadirin yang berbahagia, terutama narasumber kita yang istimewa, Dr. Irfan Kesuma Yadi PhD, student di Totori University, Jepang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Alumni Talks ke-14. Hadirin sekalian, kegiatan Alumni Talks merupakan wadah penting bagi mahasiswa, dosen, dan alumni untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi. Tema yang diangkat kali ini, Global Perspectives in Neurosurgery, A Scholar's Path from Totori, tentu sangat relevan dengan upaya kita membangun wawasan global, meningkatkan kualitas akademik, serta memperkuat jejaring internasional. Kita patut berbangga karena salah satu alumni terbaik kita, Dr. Irfan Kesumayadi, yang saat ini tengah menempuh studi doktoral di Totori University Jepang, bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman perjalanan akademik dan profesional di bidang neurosurgery. Semoga pengalaman beliau dapat memberikan motivasi bagi generasi muda kedokteran Undip untuk berani menapai jejak serupa, baik dalam bidang akademik, penelitian, maupun karir klinis internasional. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada IKA Medika Undip, para moderator, dan panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, dengan penuh rasa syukur dan harapan besar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Alumni Talks ke-14, Global Perspectives in Neurosurgery, A Scholar's Path from Totori, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga acara ini berjalan lancar, memberikan manfaat, serta menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum kita memulai ke acara inti pada pagi hari ini, izinkan saya untuk meminta para audiens serta tamu terhormat kita untuk melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Mungkin akan langsung saya pandu. Ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih kepada hadirin. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki ke inti acara Alumni Talks 14. Izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini, Kak Ivan Kurniawan. Beliau merupakan mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang saat ini sedang menjalani koasisten. Kak Ivan dikenal sebagai pribadi yang adaptif dan berdedikasi tinggi di dalam bidang kedokteran. Dengan minat khusus pada neurosurgery dan emergency medicine, sepanjang perjalanannya, Kak Ivan aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, diantaranya sebagai koordinator Koas FK Undip, ketua rotasi ilmu penyakit dalam dan ilmu kesehatan anak, serta menjadi asisten laboratorium di beberapa departemen Fakultas Kedokteran. Ia juga sering menjadi pembicara dan relawan dalam kegiatan sosial maupun akademik. Kepada Kak Ivan, waktu dan layar saya persilakan. Halo, Assalamualaikum Mbak Eka. Iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak Baik, Ivan. gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kak Ivan gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Oke, mungkin bisa kita mulai ya Mbak ya? Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Ketua IK Medika FK Undip, yang terhormat Koordinator Kantor Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan yang terhormat seluruh sivitas akademika FK Undip yang hadir pada acara pada pagi hari ini, serta yang saya sayangi teman-teman peserta Alumni Talks pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di kegiatan Alumni Talk series ke-14 dengan tema Global Perspective in Neurosurgery, A Scholar's Path from Totori University. Program ini diselenggarakan oleh Kantor Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan merupakan bagian dari program Alumni Consolidation World Class University. Perkenalkan, saya Ivan Kurniawan yang pagi ini bertugas sebagai moderator dalam acara Alumni Talks pada pagi hari ini. Pagi ini kita sangat beruntung sekali dan saya sangat merasa senang sekali karena kita sama-sama akan mendengarkan cerita inspiratif dari alumni kita yang saat ini sedang melanjutkan studinya PhD di Totori University. Teman-teman sekalian, mari kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin kepada teman-teman yang bertugas bisa untuk di-share screen kan CV-nya. Baik, untuk narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Irfan Kusumayadi. Beliau lahir di Sumatera Selatan, menempuh pendidikan S1 di FK Undip, dan pernah menjadi exchange student di Neurosurgery Department Kagoshima University. Dan saat ini beliau adalah PhD student di Division of Neurosurgery Totori University. Beliau memiliki beberapa pengalaman sebagai asisten fisiologi, research assistant, volunteer COVID-19 PCR di RSND, dan genome sequencing internship pada tahun 2022. Kemudian beliau juga memiliki banyak sekali penelitian, dan pada tahun ini terdapat 3 penelitian dengan beliau sebagai first author yang masuk ke jurnal Q1 dan 1 penelitian di jurnal Q2. Di samping itu juga beliau memiliki banyak sekali penelitian serta banyak sekali buku yang beliau tulis dan ada 2 paten juga yang beliau terbitkan. Oke, mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita, Dr. Irfan. Apakah suaranya masuk? Sudah terdengar? Masuk. Baik. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ivan. Bagaimana Dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ivan kabarnya? Dengar-dengar udah sampai di Kagoshima sekarang ya? Iya, ini sedang Oh, bercengkrama di Fukushima, Mas. Di ya, Totori gimana, Dok? Kabarnya, Dok? di Tottori sekarang sedang hujan, dingin di sini. Oh, di sini masih panas-panas gitu, Dok. Ya, Oke, oke. mungkin waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Ya, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah slide-nya bisa terlihat dengan jelas, teman-teman? Jelas, Dok, aman, Dok. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman.
Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Dr. Hastri, Dr. Yan Wisnu, Dr. Nani, dan juga rekan-rekan tim Alumni Talks dari IKA Medika memberikan kesempatan ini. Perkenalkan lagi, saya Irfan Kesemayadi. Sekarang sedang menempuh pendidikan PhD tahun ketiga di Tottori University, Jepang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang perspektif neurosurgery di dunia global itu seperti apa, pengalaman pribadi saya. Selain pengalaman tentang pribadi, tentang neurosurgery itu sendiri, saya ingin berbagi juga pengalaman-pengalaman secara umum mengenai step-step atau pengalaman PhD itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti yang tertarik untuk melanjutkan studi sebagai clinical researcher di Jepang bisa mengambil langkah yang sama dan juga belajar dari pengalaman yang saya berikan hingga tidak mengalami kesalahan yang sama juga. Baik, sebelum kita membahas tentang topik inti, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Totori itu di mana sih gitu. Tadi Dokter Hasri bilang, wah Totori jauh nih di mana gitu kan. Mungkin teman-teman juga kurang tahu ini Totori ini lokasinya ada di mana gitu. Jadi eh, mungkin teman-teman di Jepang, Jepang itu tahunya kan Tokyo, Osaka, dan salah satu kota besarnya juga Fukuoka. Nah, Totori itu letaknya di Chugoku area, yaitu di daerah dekat satu kelompok prefecture dengan Hiroshima, Yamaguchi, dan Kobe. Totori ini lebih dekat dengan Osaka, sedangkan bagian sebentar, saya izin menunjuk pointer. Oke. Nah, sedangkan bagian sini itu Kyoto. Jadi Totori tepat bersebelahan dengan Kyoto, Kobe, dan juga Hiroshima di sisi sini, ada Matsue atau Shimane di sebelah sini. Jadi biasanya dari Indonesia itu kita flight ke Tokyo, Tokyo ke Totori, atau flight ke Osaka, kemudian naik bus ke Totori. Nah, Totori ini sendiri dia merupakan bagian utara Jepang dan dibagi menjadi 3 area. Jadi ada East Area, Central Area, dan West Area. West Area ini daerah Yonago dan Sakeminato, kemudian ada Kurayoshi, dan juga Totori kota itu sendiri. Untuk Totori University itu terdiri 3 kampus. Ada di Totori Campus yang main campus, dan ada juga yang Hamasaka Area, kemudian ada yang Yonago Campus. Di sini Yonago Campus ini merupakan fakultas kedokterannya berada di Yonago Campus, atau rumah sakit Totori University Hospital juga berada di Yonago Campus. Nah, Totori itu terkenal dengan alamnya yang sangat indah dan asri. Jadi Totori karena daerahnya terletak di bagian utara Jepang, dia lokasinya akibatnya musim dingin di sini sangat dingin. Jadi saljunya begitu lebat di sini. Nah, pas musim salju di Totoro ini sangat terkenal dengan main ski di Gunung Daisen. Bisa teman-teman yang mungkin datang ke Jepang sekitar datangnya bulan November atau sampai Februari boleh mampir ke Daisen, nanti kontak saya mampir ke Totori, kita bisa main ski bareng. Di musim-musim lainnya juga di sini ada sakura dan juga momiji, autumn itu juga sangat cantik di Totori. Kemudian kalau teman-teman tahu film Detektif Conan, itu penulisnya juga berasal dari Totori. Nah, jadi di Totori juga ada museum khusus tentang Detektif Conan, tentang autornya itu sendiri. Kemudian di Totori itu juga salah satu yang terkenal yaitu padang pasir, di mana di sini Totori Senduns merupakan padang pasir paling besar di Jepang. Di Jepang juga ada unta, khususnya di Totori. Kalau musim dingin di sini bagus banget. Jadi kalian bisa melihat padang pasir, kemudian bisa juga di situ ada gradasi dengan salju dan padang pasir gitu. Nah, kalau di Totori ini, makanan khasnya itu terutama tentang seafood. Gitu. Jadi Totori ini sangat kaya akan seafood, terutama kepiting Totori atau ada juga kepiting Matsuba, khusus di bulan winter, yang rasanya sangat lezat dan harganya juga kalau udah keluar dari Totori itu bisa sangat mahal. Nah, selain kepiting, ada juga beberapa produk laut lainnya seperti oyster dan juga tuna. Ini namanya toro. Toro itu istilahnya wagyunya tuna gitu. Jadi ini adalah daging tuna dengan marbling lemak-lemaknya itu dari bagian perut tuna. Ini rasanya lebih melted daripada wagyu-wagyu biasanya. Jadi teman-teman kalau mau enjoy seafood boleh main ke Totori karena harganya sangat murah dan juga kualitasnya sangat oke. Di Totori juga ada Totori Wagyu dan kemudian buah yang paling terkenal adalah buah pir. Dengan buah pir khas Totori itu kulitnya berwarna hijau. Nah, sekian untuk cerita tentang Totori. Berikutnya saya akan
bercerita tentang pengalaman pribadi saya, yaitu mengapa pada awalnya saya memilih departemen bedah saraf, terutama pada daerah di Jepang. Sebentar, ini pointer saya tidak bisa digunakan. Oke, oke. Nah, jadi terlepas untuk memilih Jepang itu tidak terlepas dari pengalaman saya melakukan exchange di Kagoshima University sekitar tahun 2022 selama 6 bulan. Nah, waktu itu di sana saya disambut oleh Hanaya Sensei sebagai profesor saya, kemudian ada Fujio Sensei sebagai mentor saya, dan juga ada Dr. Saikol, mungkin teman-teman sudah kenal. Beliau juga sebagai PhD student waktu itu di sana. Saya berkesempatan 6 bulan belajar di sana, dan di sana juga saya mengalami satu hal yang menurut saya membawa saya kembali untuk ke Jepang. Yaitu ini pengalaman, kita sharing pengalaman pribadi dulu, yaitu waktu itu Fujio Sensei itu memberikan sebuah case report ke saya tentang belajar mengenai kasus pasien. Dan waktu itu saya berkomentar, menurut saya pasien ini kemungkinan penyebabnya adalah, waktu itu saya bilang autoimun, dan bisa dikaitkan dengan suatu infeksi COVID-19. Nah, waktu itu dokter-dokter di sana tidak ada yang berpikiran dengan hal serupa gitu, terutama berhubungan dengan COVID-19. Dan yang membuat saya benar-benar merasa ingin kembali ke Jepang adalah apa yang dilakukan Fujio Sensei terhadap saya itu benar-benar berkesan. Ketika ada rapat atau conference gitu, conference internal, beliau menyampaikan bahwa Irfan berpendapat. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ke Fujio Sensei itu dengan oleh Fujio Sensei itu disampaikan oleh ke dokter-dokter lainnya dan menjadi pertimbangan diagnosis. Nah, waktu itu saya merasa sangat momentum itu saya merasa sangat, oh ternyata berkolaborasi dengan orang Jepang ini sangat menarik gitu. Nah, jadi itu sangat berkesan buat saya. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke Jepang. Jadi suasana keilmuan di Jepang ini sangat kritis dan mentor-mentornya sangat humble dan juga sangat terbuka. Kemudian, nah alasan lainnya yaitu di Jepang itu salah satu persyaratan untuk menempuh pendidikan S3 yaitu sudah menempuh pendidikan selama 18 tahun. Jadi bisa fast track PhD. Jadi setelah teman-teman selesai koas, teman-teman bisa langsung melanjutkan PhD. Karena eh, dengan catatan teman-teman selama masa SMP atau SMA tidak mengalami akselerasi. Jadi teman-teman yang mengambil sekolah reguler dilanjutkan dengan pendidikan S1 dan 2 tahun koas itu bisa langsung mengambil PhD di Jepang. Jadi tidak harus tanpa sekolah S2 terlebih dahulu. Jadi ini kesempatan yang bagus buat teman-teman kalau memang outcome-nya ingin menjadi researcher PhD gitu. Jadi Jepang merupakan salah satu negara yang dia persyaratan utama untuk masuk PhD adalah sudah menempuh pendidikan dengan total durasi selama 18 tahun. Nah, alasan lainnya di Jepang itu budaya tepat waktu, pola hidup sehat, lingkungan bersih dan aman, dan juga banyak tempat healing jika burnout gitu. Jadi paling enggak ketika merasa sedang stres dengan penelitian, setidaknya kadang tuh saya merasa, wah saya stres gitu. Nah, saya bisa main ke daerah mana gitu di Jepang buat menenangkan pikiran gitu. Kemudian beasiswa untuk PhD di Jepang itu ada beberapa beasiswa. Yang pertama yang paling favorit yaitu Max atau Monbuka Gakusho. Di situ ada G2G dan juga U2U. Nah, G2G itu government to government dan U2U itu university to university. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian ada beasiswa lainnya yaitu beasiswa dari perusahaan atau beasiswa dari Universitas Jepang itu sendiri. Nah, ini pengalaman yang banyak terjadi di kolega-kolega mahasiswa di Jepang. Beberapa mereka datang dengan private funding gitu. Nah, mereka datang dengan private funding selama 1 semester, 2 semester, mereka itu berusaha untuk mengejar transkrip nilai, mengejar nilai akademik yang bagus, kemudian mengejar nilai progress riset juga yang bagus. Sehingga di semester 1 ada hasil, semester 2 bisa apply beasiswa. Nah, bisa apply beasiswa perusahaan atau beasiswa universitas dari Jepang itu sendiri. Dan di Universitas Jepang itu sendiri biasanya untuk international student yang tidak memiliki beasiswa itu dapat potongan UKT gitu. Jadi sangat meringankan bebannya dan juga kadang diberikan juga bantuan hidup dari universitas itu sendiri. Nah, untuk LPDP itu sendiri, LPDP kan seperti teman-teman yang ketahui, LPDP sangat famous di Indonesia. Nah, sayangnya di Jepang itu LPDP hanya bisa digunakan untuk top university seperti Tokyo, Kyoto maupun Osaka University.
Nah, berbeda dengan universitas lainnya, di Jepang itu mereka universitasnya cenderung tidak mengejar peringkat global. Jadi agak susah untuk semisal teman-teman aim untuk universitas-universitas yang mungkin tidak seterkenal Tokyo, Kyoto maupun Osaka melalui beasiswa LPDP. Nah, berikutnya ada yang ingin saya jelaskan adalah Max G2G, Government to Government. Jadi di sini Max Government to Government itu maksudnya yaitu beasiswanya itu direkomendasikan dari pemerintahan kedubes di Indonesia ke Kementerian Pendidikan di Jepang gitu, Kementerian Pengetahuan dan Teknologi di Jepang. Jadi rekomendasinya lewat kedubes Jepang yang ada di Indonesia gitu. Jadi G2G gitu. Biasanya pembukaannya itu sekitar bulan April atau sampai Mei gitu. Dan perlu dicatat teman-teman kalau untuk Max ini usia maksimal adalah 34 tahun. Dan juga ada syarat bahasa yaitu memiliki salah satu sertifikat. Nah, pasti pertanyaan yang akan muncul nanti kira-kira harus bisa berbahasa Jepang nggak untuk lanjut sekolah S3 di Jepang gitu. Jawabannya nggak wajib, tapi akan lebih mudah kalau teman-teman bisa berbahasa Jepang. Saya waktu pertama datang ke Jepang, itu juga tidak bisa berbahasa Jepang. Paling tidak, nanti teman-teman setelah 1 tahun, 2 tahun di sini, berbahasa Jepang itu bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sedangkan aktivitas di laboratorium, di rumah sakit, dengan profesor, itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi untuk syarat Max D2G itu, memang di sini tertulis ada JLPT minimal kemampuan N2, tapi ini hanya salah satu sertifikat. Jadi teman-teman jika sudah memiliki nilai bahasa Inggris yang bagus, teman-teman tidak perlu melampirkan JLPT. Nah, untuk seleksi Max G2G itu sendiri biasanya terdiri dari seleksi dokumen, kemudian nanti ada seleksi bahasa, kemudian ada seleksi topik dari PhD itu sendiri, dan kemudian nanti diakhiri dengan wawancara. Nah, untuk Max U2U, Max U2U ini sebenarnya konsepnya sama dengan G2G, namun ini melalui jalur universitas. Kalau G2G kan tadi pemerintah dengan pemerintah, sedangkan G2U ini langsung melalui universitasnya gitu. Nah, jadi kalau tadi G2G, saingan teman-teman ketika mendaftar Max G2G, itu nanti adalah pendaftar satu Indonesia yang mendaftar di regio Indonesia itu. Jadi nanti di peringkat siapa yang layak untuk mendapatkan Max U2G. Sedangkan U2U saingannya adalah orang yang melamar, mahasiswa yang melamar di universitas itu sendiri. Misal saya beri contoh, waktu saya melamar di Tottori University itu punya 3 slot untuk Max gitu. Waktu itu saya melamar di Departemen Beda Saraf gitu. Jadi dari departemen lain ada saja profesor yang punya student yang ingin dijadikan PhD student juga gitu. Jadi nanti saingan teman-teman tuh yang pelamar di universitas itu sendiri gitu. Nah, semisal teman-teman udah ngerasa, wah aku pengen banget nih buat PhD gitu. Nah, saran atau tips yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mulailah dengan menyiapkan sertifikat bahasa gitu. Karena itu sangat penting gitu. Kita nggak akan tahu kapan opportunity PhD itu datang, kapan beasiswa PhD itu datang. Dan salah satu syarat yang paling utama adalah sertifikat bahasa. Jadi kalau teman-teman gak harus PhD ya, mungkin mau lanjut sekolah spesialis atau mau lanjut sekolah S2 gitu di luar negeri, sertifikat bahasa itu merupakan hal yang paling pokok yang awal yang harus teman-teman punya terlebih dahulu. Banyak yang kadang gagal di sertifikat bahasa karena deadline tes dan sertifikat bahasanya itu mepet gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya sertifikat bahasa, begitu ada pembukaan, teman-teman bisa memikirkan untuk mengurus dokumen yang lain. Seperti misal research plan gitu atau transkrip gitu-gitu tinggal mendaftar aja gitu. Jadi sertifikat bahasa sudah ready. Nah, itu menurut saya sertifikat bahasa itu menjadi langkah awal buat teman-teman yang ingin melanjutkan PhD. Nah, berikutnya saya ingin bercerita mengapa saya memilih neurosurgery atau neuroscience. Nah, waktu itu sebenarnya Max U2U di Tottori University itu buka untuk infection control. Jadi untuk penyakit infectious disease atau infection control dan juga human capability building. Jadi bukanya itu untuk departemen microbiology, virology atau bakteriologi. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya merasa Max ini adalah opportunity yang bagus. Tapi ketika ingin mendaftar di bidang infection control, misal di departemen mikrobiologi, saya merasa
ini bukan berada di minat saya gitu. Jadi bukan merendahkan atau mengesampingkan departemen lainnya, namun pasti setiap orang memiliki minat masing-masing gitu. Jadi waktu itu saya coba approach ke dekan Tottori University. Saya melakukan langkah awal yaitu dengan meng-email dekan Tottori University dan bertanya, misal dengan skema beasiswa Max ini, apabila saya pindah ke Departemen Bedah Saraf dan masih tetap mengangkat topik infeksi, apakah tetap diperbolehkan? Dan jawabannya adalah boleh, silahkan pindah ke Departemen Bedah Saraf, asalkan profesor di sana mau menerima. Nah, waktu itu saya juga email profesor di sana, dan kebetulan profesor yang ada di Tottori University itu adalah teman baik dengan profesor waktu saya berkunjung ke Kagoshima. Jadi alhamdulillah beliau mau menerima. Nah, waktu itu topik yang saya angkat untuk persyaratan dokumen yaitu mengenai pituitary abscess dan penggunaan antibiotik pada rumah sakit tersier di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu persyaratan awal untuk research plan, untuk gambaran kira-kira selama di Jepang nanti penelitiannya tuh apa sih gitu, akan melakukan apa gitu. Dan di sini juga nanti di research plan tuh teman-teman akan membuat gambaran selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, teman-teman tuh ingin melakukan apa aja, targetnya apa gitu. Nah, itu research plan adalah salah satu dokumen yang harus dikumpulkan ketika teman-teman mau mendaftar PhD. Nah, namun di sini yang ingin sampaikan adalah eh, ketika teman-teman ingin melanjutkan sekolah PhD, ibaratkan sebuah lingkaran ini adalah seluruh pengetahuan umat manusia sekarang. PhD itu kita mengeksplor sedikit di luar lingkaran ini. Nah, jadi kita mencari sesuatu yang tidak diketahui oleh pengetahuan manusia untuk sekarang. Nah, itu akan sangat menantang karena sumbernya itu sedikit dan teman-teman dengan sumber yang sedikit harus bisa membuktikan bahwa temuan teman-teman ini benar gitu dengan bukti-bukti riset yang valid gitu. Jadi, untuk membuktikan itu, perjalanannya itu akan penuh tantangan dan penuh gagal. Makanya itu saya menyarankan ketika teman-teman nanti ingin lanjut PhD, nah teman-teman usahakan pilihlah sesuai yang dengan minat gitu. Karena kalau kita memilih sesuai dengan minat kita, ketika kita sedang mengalami kegagalan, nah itulah minat itu yang menjadi eh, restorasi atau restore motivasi kita gitu. Jadi motivasi kita tuh bisa bangkit kalau kita memang melakukan sesuatu itu sesuai dengan minat kita. Namun kalau dari awal sudah tidak minat, menjalani dengan terpaksa, itu akan sangat susah. Apalagi kalau dengan minat itu disertai dengan rasa ingin tahu yang besar, PhD akan semakin produktif untuk mengejar ketidaktahuan itu hingga mencari jawaban-jawaban di batas luar pengetahuan manusia. Nah, sedikit bercerita, di Tottori University, uh, itu terutama di divisi neurosurgery kita tergabung menjadi Department of Brain Neuroscience. Jadi menariknya di Tottori University itu neuroscience dijadikan satu, baik yang klinis maupun non klinis. Ada neurosurgery, neurologi, neuropatologi, neuropediatrik, neuropsikiatri, dan integrative physiology. Nah, di Division of Neurosurgery itu sendiri kita dibagi menjadi subdivisi lagi di Jepang, dimanapun itu, secara global itu dibagi menjadi neuroonkologi, neurointervensi, neurofungsional, skull base, neuropediatrik, dan juga spine surgery. Masing-masing mereka punya tim kurang lebih terdiri dari 2-3 orang yang berfokus pada topik itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya, kok PhD di clinical department gitu? Nah, banyak kok pengalaman yang PhD-nya itu nggak hanya di neurosurgery, ada yang di internal medicine, ada yang di neurologi. Jadi PhD itu nggak harus tentang basic science gitu, tapi ada juga yang di clinical department gitu. Apa yang membedakan clinical department dengan basic science? Nah, di kancah global atau global perspektif ini, nah, terutama di Jepang ya, mereka departemen klinis ini masih tetap aktif melakukan penelitian gitu. Nah, penelitian itu lebih mengarah ke luaran pasien, baik itu secara translasional, nah pengembangan atau maupun pengembangan teknologi. Jadi ini POV yang pengen saya share ke teman-teman. Waktu saya koas dulu, saya pahamnya itu ketika berkarir sebagai dokter di Indonesia gitu. Kita punya pilihan jalur menjadi klinisi ya klinisi, kemudian akademisi atau researcher ya researcher. Keduanya adalah hal yang terpisahkan yang berbeda. Karena kalau sudah klinisi, mungkin kita akan
sibuk untuk mengurusi kegiatan klinikal kita. Sedangkan sudah basic science, kegiatan klinikalnya juga tidak terbengkalai. Tapi di Jepang itu mereka punya tengah-tengah berada di tengah-tengah di antara klinisi dan basic science, yaitu translational research gitu. Jadi mereka tidak hanya melakukan klinikal, hal-hal yang bersifat klinikal, tapi juga melakukan basic science. Sebagai gambaran, pembimbing saya di sini itu adalah seorang ahli neuroonkologi. Beliau adalah spesialis bedah saraf dengan neuroonkologi, terutama glioblastoma. Beliau sering melakukan awake surgery, tapi beliau juga bisa melakukan penelitian-penelitian molekuler seperti ekstraksi RNA, PCR, imunohistokimia. Beliau bisa memegang itu semua. Jadi ketika selesai dengan operasi, kadang beliau langsung ke lab gitu. Nah, itu hal-hal yang banyak sekali terjadi di negara-negara maju. Jadi antara klinisi dan basic science itu saling terhubung satu sama lain, from bench to bedside gitu. Jadi benar-benar sangat correlate satu sama lain. Karena kenapa? Pengalaman klinis itu yang ada di lapangan itu bisa memberikan gambaran untuk ide-ide topik penelitian berikutnya gitu. Jadi ketika kita mengamati kenapa pasien ini seperti ini, dicarilah jawabannya dengan melakukan translasional penelitian. Nah, terus sebagai dokter asing yang lulusan dari Indonesia, kalau semisal clinical PhD di departemen klinis gitu kan, apakah boleh exposure dengan kegiatan klinis gitu? Sebenarnya ada perizinan formal ke kementerian untuk mengajukan Certificates of Advanced Clinical Training. Nah, ini langsung dikeluarkan oleh Ministry of Health dari pemerintah Jepang itu sendiri. Namun salah satu persyaratannya adalah teman-teman harus punya pengalaman kerja sebagai dokter 3 tahun gitu. Jadi kalau misal teman-teman setelah lulus dokter langsung datang ke Jepang ingin mengajukan ini, itu nggak bisa dapat Certificate of Advanced Clinical Training. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, untuk dapat exposure klinis, Certificate of Advanced Clinical Training ini merupakan izin formal. Tapi di Jepang itu ada yang namanya hospital base ya. Jadi ada kebijakan profesor maupun direktur dari rumah sakit masing-masing apakah mahasiswa PhD itu boleh terekspos dengan kegiatan-kegiatan klinis gitu. Jadi dengan kondisi saya waktu itu, saya ketika selesai koas langsung berangkat PhD. Jadi saya tidak bisa mengajukan Certificate of Advanced Clinical Training. Tapi profesor saya memberikan kebijakan atau direktur rumah sakit atau universitas itu juga memperbolehkan saya untuk aktif dalam kegiatan klinis guna syarat sebagai exposure atau pengalaman untuk menemukan ide-ide penelitian gitu. Jadi saya juga sering mengikuti operasi, bahkan kadang diberikan kesempatan untuk steril dan langsung ditentirin oleh profesor itu sendiri. Nah, jadi kebijakannya tergantung kembali ke profesor masing-masing. Pengalamanku selama 2 tahun sebagai PhD student yang pengen aku share adalah yang pertama, ketika teman-teman ingin mendaftar sebagai PhD student, pilihlah supervisor yang tepat. Ternyata nasib kelulusan PhD itu berada di tangan supervisor gitu. Jadi teman-teman, memang universitas itu punya persyaratan tersendiri untuk kita bisa diberikan gelar PhD gitu. Tapi kadang laboratorium atau supervisor itu mereka punya persyaratan tersendiri juga untuk bisa lulus PhD. Dan apakah beliau memperbolehkan apa enggak? Nah, itu kembali lagi ke profesornya masing-masing gitu. Dan kehidupan sehari-hari termasuk exposure klinis, daily life, main atau apa gitu dengan profesor gitu. Itu tetap akan kembali ke supervisor masing-masing gitu. Dan satu hal yang ingin saya sharing yaitu ternyata setelah sekolah PhD itu nggak sama dengan kuliah. Nah, kita yang menentukan arah selama sekolah itu. Jadi waktu itu saya berpikir sekolah PhD itu kita datang, nanti akan datang ke kelas, ikut ujian gitu. Terus nanti dapat nilai dan tinggal penelitian gitu. Ternyata enggak gitu. Saya mikirnya seperti sekolah SMA atau S1 yang ada silabus, ada target-target pembelajaran yang harus dicapai gitu, yang sudah ditentukan oleh guru-guru atau dosen-dosen kita gitu. Ternyata selama PhD hal-hal seperti itu tidak ada gitu. Jadi selama PhD itu kitalah yang menentukan arah sendiri. Apa yang ingin kita lakukan dengan PhD kita gitu. Begitu masuk, teman-teman seperti berada di lautan lepas, dikasih modal perahu, dan perahu itu akan dibawa kemana gitu. Teman-teman yang menentukan
arahnya itu. Jadi ada banyak mata kuliah yang disediakan oleh universitas dan teman-teman harus memilih mata kuliah mana yang kira-kira nanti bisa menunjang ke penelitian teman-teman. Nah, jadi PhD itu seperti itu, benar-benar kita yang meng-guide akan seperti apa pendidikan kita selama PhD, penelitiannya seperti apa, kurikulum atau mata pelajaran yang diambil juga seperti apa. Dan tips berikutnya yang ingin saya share yaitu sebaiknya teman-teman pilih laboratorium yang pernah memiliki mahasiswa asing. Nah, karena kenapa? Problem mahasiswa asing itu menurut saya semuanya hampir serupa, terutama di Jepang, yaitu kendala bahasa yang pertama, kedua kendala daily life gitu. Kalau memang laboratorium itu sudah pernah memiliki mahasiswa asing, mereka sudah pernah menghadapi problem-problem dengan mahasiswa asing ini, sehingga akan lebih mudah untuk teman-teman mengatasi masalah-masalah itu. Nah, ini sedikit bercerita tentang bagaimana cara memilih supervisor yang tepat. Yang pertama, kembali lagi, sesuaikan dengan minat kalian. PhD itu proses yang panjang dan penuh kegagalan. Apabila tidak sesuai minat, akan terasa sangat berat dan melelahkan. Nah, terus untuk mengetahui riwayat background supervisor, telusuri publikasi beliau, bisa lewat website universitas atau platform penelitian seperti Scopus, Google Scholar, atau ResearchGate. Beliau ini topiknya apa gitu. Dan kebetulan waktu itu kenapa saya mengangkat topik pituitari, nah ini adalah profesor saya, namanya Profesor Masamichi Kurosaki. Beliau dokter bedah saraf dengan subspesialis skull base dan juga endoscopic surgery TSS. Dan khususnya juga pituitari. Nah, waktu itu saya sangat tertarik untuk mempelajari pituitari dengan beliau. Makanya waktu itu, saya ingin meng-apply di Departemen Bedah Saraf dan melihat penelitian-penelitian beliau sangat banyak publikasinya di bidang pituitari. Dan nggak ada salahnya, teman-teman, ketika tahu alamat emailnya, coba email apakah beliau sedang menerima PhD student atau enggak gitu. Semisal beliau menerima PhD student, ada dua skema kan nanti teman-teman bisa berangkat dengan funding dari beasiswa mereka atau mungkin teman-teman nyari beasiswa yang penting teman-teman sudah dapat LOA terlebih dahulu gitu. Nah, tadi kan saya bercerita PhD itu seperti berada di tengah lautan dan perahu gitu, sedangkan kita yang ingin menentukan arah gitu. Nah, bagaimana kalau kita berada di tengah lautan itu tapi belum tahu arahnya gitu. Nah, ini yang saya rekomendasikan itu, ini juga pengalaman pribadi saya. Jadi coba teman-teman bayangkan ketika saya berangkat pertama PhD itu di Departemen Bedah Saraf, waktu itu saya datang sebagai dokter umum yang baru lulus dari koas, yang baru disumpah dokter, datang ke Departemen Bedah Saraf yang dikelilingi oleh dokter-dokter ahli bedah saraf, bahkan subspesialis yang sudah bergelar S3. Waktu itu saya merasa sangat tertinggal. Mereka sangat pengetahuannya sangat luar biasa gitu. Dan saya sempat merasa down gitu ya. Kenapa saya mengambil PhD gitu? Kenapa saya semisal ada juga terbesit pikiran kenapa saya tidak spesialis terlebih dahulu gitu. Nah, ada pikiran juga seperti itu. Mungkin akan berbeda jika saya spesialis terlebih dahulu, sudah punya basic pengetahuan tentang bedah saraf gitu. Dan kemudian di sini itu akan lebih mudah beradaptasi gitu. Tapi ternyata setelah menjalani 2 tahun, ini jalan tahun ketiga PhD, itu saya mulai berpikir, ternyata dengan menjadi orang yang tidak tahu, dikelilingi oleh orang-orang yang tahu, asalkan kita mau belajar, itu adalah kita orang yang paling beruntung di antara circle itu. Jadi, kalau teman-teman mau belajar dengan menyerap ilmu dari sensei-sensei, dari profesor-profesor itu, kitalah orang yang akan berprogres lebih cepat. Karena dari tidak tahu ke tahu, itu progresnya akan lebih cepat. Jadi, yang ingin saya sampaikan, ketika teman-teman tidak tahu mau arah PhD-nya kemana, belajarlah dari semuanya. Baru nanti teman-teman bisa menentukan jati diri ini akan kemana gitu. Ada hal yang sedikit membedakan dari pola pendidikan di negara kita, di Indonesia, dan juga di Jepang maupun di luar negeri, di Amerika gitu. Di sini, ketika kita mencoba sesuatu dan kita tidak cocok, kemudian kita switch career, itu adalah sangat wajar gitu. Sedangkan di Indonesia kita terkesan terpatok bahwa semisal menjadi dokter harus dokter seperti ini gitu. Fokusnya misal mau jadi spesialis ini gitu. Bahkan beberapa pengalaman itu saya ikut conference gitu, saya melihat ada beberapa dokter dari Amerika yang bahkan berganti spesialisnya gitu. Jadi mereka dari spesialis A pindah ke spesialis B, itu juga saya temuin. Ada juga di Jepang yang sudah lulus spesialis tertentu malah kembali praktek sebagai dokter umum karena lebih merasa lebih suka
menjalani sebagai preventive medicine gitu. Jadi minat itu sangat penting untuk menemukan kesuksesan itu sendiri gitu. Jadi cobalah semuanya. Nanti teman-teman tahu minatnya ada di mana gitu. Nah, semisal teman-teman mau mendaftar PhD atau sedang PhD, tips berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kenalilah target kelulusan PhD gitu. Karena kan tujuan utama datang ke sini yaitu selain belajar adalah lulus sebagai PhD gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira mata kuliah yang harus diambil itu apa. Kemudian syarat minimal publikasi dari universitas berapa, dari laboratorium juga mensyaratkan berapa, lama durasi studi PhD itu berapa, dan berapa kali seminar yang harus diikuti. Sebagai gambaran, di Totori University ini sendiri, syarat kelulusan PhD itu kita harus mengambil 30 SKS selama 4 tahun. Sangat berbeda dengan kita selama S1 ya, SKS-nya yang 100-an ya. Sedangkan selama S3 ini SKS itu hanya 30 gitu. Kemudian minimal harus punya satu publikasi sebagai first author dan juga satu publikasi sebagai co-author gitu. Di beberapa negara lainnya itu mereka juga ada yang tidak mengambil SKS bahkan langsung penelitian gitu. Ada juga yang tidak wajib publikasi gitu. Karena pandangan global tentang PhD itu mereka adalah yang sedang yang sedang dilatih sebagai seorang peneliti gitu. Jadi kewajiban publikasi itu nggak harus gitu. Nah, dan juga publikasi ini ketika menjadi PhD itu sebenarnya publikasinya nggak dituntut di harus jurnal yang bereputasi bagus gitu. Selama teman-teman bisa melakukan pola pikir penelitian, melakukan jurnal di publikasi yang peer review gitu. Nah, itu sudah cukup untuk sebagai syarat kelulusan PhD. Dan lama durasi itu bisa 3 sampai 4 tahun tergantung dari universitas itu masing-masing. Nah, saya ingin sharing tentang pengalaman dengan penelitian, terutama di penelitian klinis bidang bedah saraf ya teman-teman. Jadi ketika saya datang awal ke sini, 1 semester itu saya tidak punya topik penelitian sama sekali. Saya datang dengan membawa research plan pituitary abscess, dan saya bilang ke profesor saya ingin meneliti tentang pituitary. Tapi permasalahannya waktu itu profesor saya bilang, saat ini kita tidak punya database pituitary yang bagus. Kita hanya punya beberapa pasien. Kalau kamu ingin mengejar di pituitary untuk kelulusan PhD dalam rentang waktu 4 tahun, itu akan susah. Kalau kamu masih ingin kekeh di pituitary, kamu dibilang oleh profesor saya, itu kamu akan saya kirim ke center lain yang mungkin operasi pituitary-nya itu lebih tinggi gitu. Akhirnya saya berpikir, sepertinya hold dulu, jangan dulu. Saya belum tahu arah di bedah saraf ini, di neurosurgery ini saya pengen jadi bedah saraf yang seperti apa gitu. Apakah neuroonkologi, neurointervensi, atau neurofungsional gitu. Akhirnya yang saya lakukan selama 1 semester pertama, yaitu saya mengikuti semua operasi. Di semua topik gitu. Melakukan observasi-observasi selama 1 semester. Dan setelah 3 bulan mengikuti itu, saya memberanikan diri untuk bilang, Prof, boleh nggak kalau saya terlibat dalam aktivitas klinis seperti menjadi asisten operasi, ikut cadaver dissection, atau ikut outpatient, ikut visit, gitu-gitu. Jadi saya mulai bilang, boleh gitu. Akhirnya saya mulai ikut. Dan 1 semester pertama itu, sembari ikut itu, apa yang saya ikut ke sana kemari di berbagai bidang itu, saya coba tulis review. Saya coba melakukan penulisan review. Karena penulisan review ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, memperkaya ilmu kita. Dan yang kedua adalah menulis review adalah step langkah awal yang bagus untuk kita memulai bagaimana sih menulis artikel ilmiah yang baik gitu. Karena review itu akan menarik kalau semisal tulisannya itu bagus gitu. Kalau semisal tulisannya itu nyambung gitu. Jadi menulis review itu adalah langkah awal yang bagus untuk menulis artikel ilmiah yang baik. Sebagai gambaran ya teman-teman, kalau semisal teman-teman ingin punya publikasi di jurnal Scopus Q1 ya, atau high impact factor gitu. Salah satu poin yang paling penting adalah temuan baru gitu, inovasi baru. Apa sih yang ditemukan dari penelitian ini sehingga layak untuk duduk di atau bersender di jurnal-jurnal bereputasi gitu. Tapi selain temuan yang baru, ada juga faktor yaitu penulisan yang baik. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang dengan temuan kita. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, PhD itu kan kita mengekspor
sedikit di luar pengetahuan dari umat manusia yang sekarang. Dan kita harus meyakinkan bahwa temuan kita itu benar. Salah satunya dengan meyakinkan temuan kita itu benar, lakukanlah dengan penulisan yang baik. Jadi nanti reviewer itu akan membaca semua ini terkesan masuk akal gitu. Nah, jadi belajarlah untuk melakukan penulisan yang baik, yaitu salah satunya yaitu melalui review. Nah, tips lainnya selain melakukan review, ketika teman-teman menulis artikel ilmiah, mungkin sekarang saya rasa teman-teman yang bergabung di sini pasti banyak sekali melakukan penulisan review dan juga penulisan artikel ilmiah. Cobalah minta teman senior, mentor untuk membaca manuskrip. Apakah mereka paham dengan apa yang dibaca gitu. Misal teman-teman yang tertarik berdasar sedang menulis review, ingin berdiskusi dengan saya gitu. Saya nggak apa-apa, saya welcome gitu. Untuk bertukar pikiran gitu. Karena yang saya lakukan juga ketika saya menulis review, saya menghubungi senior-senior saya. Kira-kira kalau saya menulis dengan seperti ini, apakah masuk akal gitu? Apakah bisa diterima di ilmu berdasar gitu. Jadi brainstorming, belajar dari senior atau teman peers itu juga sangat penting gitu. Kalau mereka paham, berarti tulisan kita juga bagus gitu. Nah, ini adalah publikasi yang sudah saya tulis dengan mengikuti berbagai macam kegiatan di departemen saya. Yang pertama yaitu mengikuti operasi neuroendovaskular. Neuroendovaskular itu operasi-operasi seperti pemasangan koil atau flow diverter pada aneurisma otak gitu. Waktu itu saya sering sekali mengikuti operasi ini ketika satu semester pertama itu melihat sensei saya atau pembimbing saya memasang pipeline embolization device ini. Tapi dalam proses pemasangannya, saya melihat kok ada yang dipasang dengan coil atau tanpa coil gitu. Saya bertanya dengan pembimbing saya, kenapa seperti itu gitu. Akhirnya beliau memberikan jawaban, tidak ada guideline yang pasti untuk memberikan coil atau tanpa coil. Saat ini hanya berdasarkan decision dari operator bedah itu sendiri gitu. Dan akhirnya, oh mungkin ini bisa saya coba pelajari dengan menulis review. Saya tulis review dan di situ juga saya belajar skill baru yaitu dengan menulis meta analisis. Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah selain menulis review sebagai pembelajaran yang baik, meta analisis di bidang klinis itu juga sangat menarik. Jadi melakukan meta analisis itu mudah. Yang susah itu adalah uh, menemukan identifikasi masalahnya dan mempublikasinya di jurnal-jurnal untuk meta analisis. Meta analisis di bidang klinis, salah satunya di bidang bedah saraf, itu menjadi menarik karena kenapa? Tidak banyak studi randomized control trial yang bisa membuktikan evidence tentang suatu teknik operasi. Contoh, pada kasus pasien yang saya tulis ini, mereka menggunakan pipeline embolization device yang satu dengan coil, yang satu tanpa coil, gitu kan. Semisal dilakukan randomized control trials, yaitu secara etikal itu nggak bagus dong. Semisal menurut operator ini harusnya ditambah coil, walaupun menurutnya itu berdasarkan bukti evidence yang valid gitu. Tapi kalau semisal tidak ditambah coil, nah semisal sengaja melakukan penelitian tanpa menambah coil, nah itu juga beresiko kepada pasiennya gitu. Jadi hal-hal etis seperti ini menjadi pertimbangan untuk melakukan randomized control trials di penelitian-penelitian klinis seperti penelitian-penelitian bedah saraf gitu. Jadi meta analisis ini punya kekuatan yang bagus, terutama pada penelitian-penelitian yang memang RCT itu sangat sulit untuk dilakukan. Jadi kan kalau penelitian bedah saraf itu karena mereka lebih ke arah pengalaman dari operator, kemudian operator melakukan banyak operasi seperti itu, akhirnya nanti mereka melakukan publikasi dengan studi cohort retrospektif gitu. Jadi dipublikasilah studi-studi observasionalnya itu, pengalamanku dengan seperti ini, hasilnya seperti ini gitu. Jadi berbagai pengalaman orang di bedah saraf kita kumpulkan jadi satu dan jadilah meta analisis ini untuk satu paper publikasi sehingga menjadi bukti evidence yang kuat gitu. Nah, ada juga di sini mengikuti operasi neurofungsional bersama dengan profesor saya, yaitu mengenai microvascular decompression. Waktu itu juga saya melihat ada dua teknik operasi yang berbeda, satu transposisi, satu interposisi. Kenapa memilih itu? Kapan memilih itu? Gitu. Saat ini nggak ada bukti yang jelas gitu. Tapi publikasi tentang cohort itu banyak gitu. Dan akhirnya saya lakukan meta analisis. Gitu. Selain itu juga saya menulis review, case report di neuroonkologi. Nah, waktu pertama datang ke sini, itu
saya tidak tahu tentang glioblastoma itu apa gitu. Jadi benar-benar merasa sangat bodoh gitu. Karena saya glioblastoma, mungkin tahu ya, glioblastoma itu kan brain tumor, tapi molekular profilingnya, terus grade-grade-nya, terus mutasi-mutasinya, itu saya benar-benar belum tahu. Sampai sampai akhirnya saya diberikan oleh sensei saya sebuah case report yang benar-benar case report itu diagnosisnya tidak bisa terklasifikasikan. Akhirnya saya diberikan buku WHO oleh pembimbing saya untuk belajar, untuk suruh dibaca, dan juga menemukan diagnosis banding dari satu case report itu. Dan akhirnya case report itu saya presentasikan di salah satu conference dan dapat masukan bahwa kemungkinan diagnosisnya adalah spinal cord astroblastoma. Gitu. Dan ini adalah kasus ke-11 yang dilaporkan sekarang gitu di dunia. Baru ada kasus 11. Jadi inilah menariknya belajar klinikal dan juga belajar reviewnya jadi satu gitu. Jadi antara akademis dan klinikal itu bisa jalan sebagai PhD student. Nah, saya ingin sedikit bercerita tentang penelitian utama PhD, di mana pada awalnya tadi penelitian yang saya angkat untuk research plan saya adalah tentang studi pituitary abscess. Namun pada perjalanannya, ketika semester 2, saya berubah studinya menjadi studi biomarker pada pasien glioblastoma. Karena waktu itu salah satu pembimbing saya itu sedang mendapatkan funding di bidang ini, dan glioblastoma itu juga molekuler yang sangat menarik. Akhirnya saya diajak untuk melakukan studi biomarker, dan kebetulan di Tottori University ini di Jepang khususnya glioblastoma itu treatmentnya itu mereka sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Jadi hal-hal kegiatan klinis inilah yang membuat saya tahu bahwa terapi glioblastoma itu seperti ini. Di Jepang seperti ini, di Amerika seperti ini gitu. Dan di Jepang itu kemoterapinya ada sedikit pembeda dengan glioblastoma. Akibatnya kita bisa mempublikasikan beberapa populasi khusus untuk pasien-pasien yang diterapi dengan glioblastoma dan mencari biomarkernya. Ini adalah beberapa publikasi yang sudah tim neuroonkologi lakukan selama saya studi PhD di sini selama kurang lebih dua setengah tahun. Jadi kami mencari tentang COX-2 expression untuk pasien-pasien glioblastoma yang terapi dengan bevacizumab. Ada juga densitas mikrovaskular yang diterapi dengan bevacizumab dan pengaruhnya terhadap gambaran radiologis. Ada juga imaging, biomarkernya imaging gitu. Jadi pasien-pasien yang memiliki kalsifikasi ternyata berespon lebih bagus dengan bevacizumab tanpa kalsifikasi gitu. Ada juga ini studi yang saya lakukan yaitu hanya dengan mengamati hipertensi. Waktu itu ketika di outpatient di poli itu saya mengamati pasien-pasien beberapa setelah diterapi dengan bevacizumab itu kok tampaknya dari medical recordnya itu kok pada hipertensi gitu. Ternyata setelah dicari literatur review, ternyata hipertensi itu memang merupakan side effect dari bevacizumab itu sendiri gitu. Tapi ada juga yang bilang, loh ini bisa jadi hal yang berespon baik gitu. Kalau pasiennya hipertensi berarti baik gitu. Akibatnya dari situ, dari kegiatan klinis itu muncullah pertanyaan gitu. Mana yang efek samping, mana yang benar-benar efek terapi gitu. Nah, akibatnya saya menstratifikasi kapan waktu terjadinya hipertensi gitu. Saya stratifikasi semisal setelah suntikan pertama, setelah suntikan kedua, setelah suntikan ketiga gitu. Ternyata antara waktu suntikan itu efek survivalnya hipertensi yang terjadi uh, lebih cepat itu lebih bagus dibandingkan dengan pasien-pasien yang hipertensinya lebih lama gitu. Jadi hal-hal klinis seperti inilah yang membuat penelitian-penelitian klinikal itu menjadi menarik. Nah, apa sih tantangan penelitian dari biomarker ini gitu? Kalau teman-teman tertarik studi dengan glioblastoma atau biomarker, nah, yang pertama yaitu tentu identifikasi biomarkernya itu sendiri, baik bisa dengan gen atau protein gitu. Ada banyak gen atau protein, ada jutaan, dan kita harus memilih salah satu secara teori. Nah, kemudian baru nanti diskusi dengan pembimbing atau sensei. Kira-kira secara teori seperti ini, apakah ini menjadi potensial biomarker? Apakah bisa kita uji gitu? Setelah kita sepakat satu gen, baru kita melakukan optimasi pemeriksaan lab gitu. Jadi setelah kita menemukan gen, langkah berikutnya itu adalah bagaimana cara kita membaca ekspresinya gitu. Karena misal
gen itu memang sudah pernah diterapi di organ lain, tapi di otak itu kadang juga belum pernah dilakukan. Akhirnya perlu optimasi. Apakah benar di otak itu terekspresi? Apakah benar eh, metode seperti misal IHC atau Western blot gitu harus kita tentukan kira-kira mana yang bisa lebih bermanfaat untuk klinikal, yang bisa menggambarkan ekspresi dari protein itu sendiri gitu. Dan tips dari saya ketika saya melakukan optimasi pemeriksaan lab ini, saya sering banget bertanya dengan senior-senior, termasuk Dokter Nani, Dokter EN, dan juga beberapa lulusan Jepang itu saya tanya, misal cara membuat primer itu seperti apa gitu. Kalau saya mendesain primer seperti ini, apakah bisa? Apakah harus dikonfirmasi gitu? Cara IHC itu seperti apa? Kalau misal saya punya troubleshooting seperti ini, misal background IHC-nya terlalu terang, harus saya apakan gitu. Jadi banyaknya untuk melakukan optimasi ini banyak belajar dari pengalaman-pengalaman senior gitu. Karena kalau kita terus mengulang-ulang kesalahan yang sama, waktu kita selama PhD itu justru akan terbuang gitu. Jadi kalau kita banyak belajar dari kesalahan-kesalahan orang, itu akan jadi shortcut untuk kita untuk bisa melakukan optimasi pemeriksaan yang bagus gitu. Selain dari senior, teman-teman tentu bisa juga baca dari beberapa publikasi yang sudah ada di internet gitu. Dan di Jepang tentu positifnya mereka berlangganan banyak jurnal, jadi kita tidak perlu khawatir untuk melakukan eh, pembayaran untuk membeli artikel atau manuskrip itu sendiri gitu. Jadi enaknya aksesnya Jepang itu kita punya berbagai macam akses kepada di situs-situs jurnal yang memang bereputasi gitu. Nah, kemudian kalau kita udah berhasil optimasi, kita harus baca hasil. Baca hasil ini nggak susah, tapi dia sedikit merepotkan karena banyak pasiennya biasanya. Dan sampelnya juga banyak gitu, jadi melelahkan. Dan setelah baca hasil, nanti teman-teman analisa data. Nah, setelah dapat analisa datanya, baru apakah signifikan terhadap survival gitu. Kalau misal memang ekspresi tertentu, misal ekspresinya rendah atau ekspresinya tinggi, dikelompokkan, ternyata pasiennya memiliki survivor yang lebih tinggi gitu, berarti dan signifikan gitu. Berarti teman-teman bisa mulai lanjut menulis manuskrip atau menulis artikel penelitian teman-teman gitu. Dan bisa juga submit artikel kalau memang sudah ready. Tapi sebelum menulis manuskrip, biasanya lebih baik lakukanlah conference terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang ada penelitian atau suatu artikel ilmiah gitu, coba join ke conference gitu. Karena di conference ini kita bertemu dengan ahlinya gitu. Dan di situ kita diberikan masukan yang bisa memperkuat tulisan manuskrip kita gitu. Barulah submit artikel, kalau accepted ya kita bisa PhD defense gitu. Kemudian kalau rejected ya apa yang salah gitu, atau bisa berganti jurnal atau balik ke optimasi pemeriksaan lab gitu, atau tambah lagi pemeriksaan lainnya gitu. Nah, semisal di akhir kalau nggak signifikan terhadap survival, ya kita mengidentifikasi ekspresi gen atau protein lainnya. Jadi ini adalah satu kesatuan proses yang sangat panjang dan melelahkan karena banyak sekali kegagalan. Nah, misal di optimasi pemeriksaan lab itu kegagalannya hampir bolak-balik gitu. Ketika berhasil, sudah lelah membaca hasil, ternyata nggak signifikan, ganti gen lagi gitu. Dan yang nggak enak adalah kadang membeli antibody itu sangat mahal gitu. Dan ya meskipun ada dana funding, tapi tetap saja uh, untuk purchasing antibody dan beberapa alat-alat penelitian itu kadang sangat mahal, jadi kayak nggak enak juga ke sensei gitu. Tapi mereka welcome-welcome aja sih overall gitu. Jadi ini adalah lingkaran setan yang sangat melelahkan. Makanya tadi saya bilang, kalau memang teman-teman mau PhD, terutama di Jepang ya, carilah yang sesuai minat gitu. Karena kalau misal teman-teman menjalani semua proses ini, stepnya ada yang gagal, rebound untuk motivasinya itu akan lebih cepat dibandingkan teman-teman misal menjalaninya nggak sesuai minat gitu. Yang saya lakukan biasanya ketika membaca hasil itu, kok ada yang semisal ada yang terekspresi di bagian ini ya, misal ada yang di vaskular, misal ada yang di bagian tumor gitu. Kenapa? Kenapa ini berbeda? Kalau teman-teman melakukan sesuai minat, curiosity itu nanti akan timbul gitu. Dan itu nanti akan membawa teman-teman ke penemuan-penemuan baru gitu. Nah, ini sebagai gambaran contoh, ini adalah COX-2 yang saya lakukan, melakukan immunostaining ekspresi COX-2. Jadi dioptimasi dulu untuk sampai gambaran staining seperti ini itu
beberapa kali gagal ya, kita harus mencari konsentrasi antibodinya, kita harus mencari blockingnya, alat-alat dan bahannya yang cocok sampai menghasilkan gambar yang bagus seperti ini. Gitu. Kemudian setelah berhasil, bayangin teman-teman, ini harus dihitung selnya satu persatu gitu. Jadi satu dua di bawah mikroskop gitu, dan berapa persentase sel yang positif gitu. Kemudian juga intensitasnya seberapa kuat gitu. Ini harus dihitung gitu. Ini untuk studi yang translasional atau molekulernya ekspresi protein gitu. Ada juga studi biomarker yang menggunakan imaging gitu. Contoh pada pasien-pasien ini sebelum diterapi bevacizumab, setelah diterapi bevacizumab ternyata ada peningkatan di perfusinya, ESL untuk mengukur perfusi. Jadi tumor setelah bevacizumab ternyata tumor setelah 8 bulan bevacizumab yang dia perfusinya tinggi itu menunjukkan hasil yang bagus dibandingkan dengan yang perfusinya rendah. Ada juga yang saya lakukan seperti mengamati pasien-pasien hipertensi, saya bagi menjadi kelompok-kelompok yang normotensi dan hipertensi sebelum diberikan bevacizumab atau yang mengalami early hypertension. Dari yang ini nanti kebagi lagi gitu. Jadi curiosity-nya itu terus berjalan. Ada juga di sini penelitian yang sedang berjalan yaitu tentang pengembangan device di neuroendovaskular. Dr. University ini selain neuroonkologi, neuroendovaskularnya juga sangat maju, sering menjadi beberapa percobaan clinical trial juga. Selain itu juga ada neuropediatrics dengan molekulernya yang sangat terkenal di Totori University. Untuk neurointervensional ini, setelah saya mengikuti, ternyata ada ketertarikan juga di topik-topik neurointervensional gitu. Jadi semisal contoh nih, di sini sedang mereka melakukan penelitian pada pasien-pasien yang diberikan agresif device. Contoh ini adalah flow diverter dengan coil. Flow diverternya 2 tambah coilnya. Nah, itu mereka dengan agresif device seperti ini, triple terapinya itu lebih agresif gitu. Apakah outcome-nya sama gitu. Ada juga web flow diverter. Ini bukan tutorial yang mengembangkan, tapi di sini dijalankan sebagai bahan uji coba juga, di mana web flow diverter ini jaring-jaringnya ini yang dimasukkan ke dalam aneurisma sehingga kalau dia yang masuk ke dalam sini penggunaan antitrombolitik regimen itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang berada di pembuluh arteri yang utama gitu. Nah, jadi seperti itulah gambaran penelitian-penelitian yang dilakukan di Totori University. Nah, overall, tips and trick for PhD research menurut saya, yang pertama, belajarlah dari pengalaman atau kesalahan peneliti sebelumnya, karena itu akan sangat mempersingkat waktu kalian, bisa tanya ke senior, ke senpai, atau kakak kelas PhD yang ada di departemen, gitu, atau ke dosen-dosen kita yang lulusan Jepang, gitu, atau lulusan manapun lah, teman-teman bisa ajak brainstorming, mereka sangat welcome. Kemudian, manfaatkanlah waktu diskusi dengan supervisor sebaik mungkin. Jadi, ketika teman-teman melaksanakan sekolah PhD, itu ada yang namanya progress report, baik 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nah, ketika progress report itu, bawalah sesuatu hal apa yang ingin didiskusikan dengan sensei itu sudah ada arah, jangan kosong gitu. Biasanya misal teman-teman bisa membawa beberapa paper, beberapa temuan gitu, dan diskusikan dengan sensei apakah kira-kira ini cocok apa enggak gitu. Dan saya yakin 100% sensei pun juga pasti tidak tahu dengan apa yang sedang kita lakukan gitu. Karena tadi PhD itu kita sama-sama mengeksplor apa yang tidak tahu gitu. Dan biasanya sensei akan bilang kalau kita sama-sama nggak tahu, kamu belajar dulu, aku belajar dulu, nanti kita ketemu lagi, kita diskusi, kita brainstorming lagi. Nah, itu begitulah sistem diskusi di Jepang. Jadi, kalau semisal ini teman-teman nanti PhD, manfaatkanlah waktu diskusi itu sebaik mungkin gitu. Karena challenge PhD di clinical department sama, mereka juga sibuk hal-hal klinis, tapi dan juga mereka tambah sibuk lagi dengan penelitian mereka dan ditambah harus membimbing PhD student juga. Jadi, manfaatkan waktu diskusi dengan supervisor sebaik mungkin. Kemudian bangun kepercayaan dan terbuka dengan tim lab. Membangun kepercayaan itu sangat susah dengan orang Jepang ya. Berbeda dengan kita yang orang Indonesia yang sangat terbuka, yang sangat easy going. Jepang itu culture-nya sedikit tertutup gitu. Tapi begitu teman-teman dapat kepercayaan dengan orang Jepang, nah itu akan lebih mudah untuk teman-teman melakukan PhD. Misal purchasing antibody tadi. Beberapa kali saya melakukan reordering antibody terus-menerus gitu dan sensei nggak keberatan gitu. Awal-awal datang ke sini
Awal-awal datang ke sini itu sangat susah untuk mendapatkan kepercayaan. Bahkan ketika saya diperbolehkan mengikuti operasi itu, beberapa hal, beberapa alat yang saya siapkan itu kadang sengaja tidak dipakai, terkesan seperti itu. Terus ada juga sempat yang disuruh keluar ruangan operasi itu juga ada. Jadi, tapi dengan outcome, dengan kerja keras, dengan asalkan kita tidak berbohong gitu ya. Nah, itu kepercayaan dengan orang Jepang kalau sudah terbangun, mereka akan lebih solid dibandingkan dengan kepercayaan kepercayaan pada umumnya gitu. Karena orang Jepang tuh kalau udah percaya, mereka percaya banget gitu. Dan sistemnya, sistem mereka tuh sangat kental dengan rekomendasi satu sama lain gitu. Dan ini sedikit gambaran, ketika teman-teman ikut seminar, baik nanti menjadi PhD student atau nanti di Indonesia juga mengikuti seminar, bangunlah relasi dengan eh, sensei-sensei atau dokter-dokter yang memang mereka expert di bidangnya gitu. Kalau nanti teman-teman PhD di Jepang atau yang sedang PhD, saya sarankan untuk membuat mesye atau kartu nama. Nah, karena ini budayanya orang Jepang untuk saling bertukar kontak gitu. Jadi mereka nanti akan punya kartu nama kita, ada di sini ada email dan nomor telepon juga gitu. Ini waktu saya seminar bertemu dengan Takizawa Katsumi Sensei, beliau itu terkenal dengan the hand apa ya, tangannya itu perantara Tuhan karena operasinya itu sangat ekstrim dan sangat menarik gitu untuk di bidang bedah saraf gitu. Dan kita membahas tentang topik neurovaskular setelah beliau selesai memberikan lecture kuliah, saya hampiri, saya kenalan, saya kasih kartu nama gitu, saya ajak ngobrol dan bertukar pikiran gitu. Ternyata beliau kebetulan waktu itu topiknya kita sangat minatnya sama gitu. Beliau lebih expert jelas dan beliau bahkan sampai bilang, ayo ikut saya ke Hokkaido gitu. Nah, kepercayaan-kepercayaan seperti itulah yang perlu dibangun nanti teman-teman, semisal teman-teman ikut seminar. Karena eh, kita masih muda ini perlu bimbingan juga dari yang lebih senior gitu kan. Bahkan sampai beliau tukar nomor WA dengan saya gitu. Karena saking uh, easy going-nya gitu. Ada juga Nakamura Sensei ini dari Osaka. Waktu itu kita diskusi, hanya saya serahkan kartu nama dan saya nggak expect juga beliau akan mengirimkan email untuk melanjutkan diskusi yang belum selesai gitu. Jadi ya seperti itulah membangun relasi gitu. Karena kita nggak ada yang tahu setelah PhD ini apa yang akan dilakukan. Apakah menjadi research fellow atau pulang menjadi lanjut PPDS gitu. Nah, bangun-bangun relasi seperti ini nanti semisal dibutuhkan itu kita bisa brainstorming dengan mereka para ahlinya gitu. Dan ini adalah gambaran daily life sebagai PhD student di clinical department. Kita punya hari operasi, misal Senin, Rabu, dan Jumat itu ada hari operasi. Dulu waktu semester 1 itu hampir semua operasi saya ikutin untuk observasi atau kadang untuk minta steril juga pernah gitu. Tapi setelah sekarang saya mulai memilah-milah operasi yang mungkin menunjang topik penelitian gitu. Kemudian untuk hari Selasa ataupun Kamis itu ada research dan juga conference untuk membahas penelitian bisa, membahas pasien juga bisa gitu. Jadi rutinitasnya seperti itu. Berangkat kurang lebih kalau teman-teman pengen tahu gambarannya ya kita berangkat di sini mungkin jam 8.30 atau jam 9 gitu, pulang sekitar jam 5 sore gitu. Tapi ya biasanya orang Jepang itu sangat kental budayanya dengan kerja keras. Jadi jam 5 sore itu mereka biasanya masih sampai lembur-lembur tuh gitu, sampai malam tuh gitu. Dan ada juga beberapa budaya yang eh, mereka itu nggak akan pulang kalau profesornya belum pulang gitu-gitu. Tapi di Departemen Bedah Saraf, alhamdulillah sangat fleksibel. Mereka kayak ya udah mau datang silahkan asalkan pekerjaan beres gitu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah foto saat Boningkai. Boningkai itu pesta akhir tahun ya teman-teman. Jadi ini adalah tim bedah saraf dan juga alumni dari bedah saraf Totori University. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan saya kembalikan ke moderator. Wih, terima kasih Mas Dokter Irfan. Eh, Presentasinya sangat keren sekali dan sangat menginspirasi kita semua. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand dan bisa menulis atau bisa juga menuliskan di kolom komentar.
Mungkin kita tunggu sebentar gitu, dokter. Mungkin apabila ada Ya, yang ingin bertanya. Oke. Mungkin ini ada titipan dokter dari teman-teman, ada yang ingin bertanya, tapi mungkin malu untuk bertanya langsung. Ini dokter terkait dengan research gap. Nah, teman-teman ada yang sedikit bingung dokter untuk menemukan research gap dan memulai untuk melakukan penelitian dari research gap itu dokter. hmm, baik. Oke, research gap ya teman-teman ya. Eh, jadi sebelum melakukan penelitian itu kan memang penting untuk mengidentifikasi research gap. Dan ketika teman-teman sudah berhasil mengidentifikasi research gap dengan baik dan memang apabila benar research gap itu nyata, itu teman-teman sekitar setengah dari penelitian atau 50% dari penelitian itu sudah selesai. Karena berikut-berikutnya itu bisa mengikuti dari research gap itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi research gap? Nah, itu seperti yang tadi teman-teman, jadi kayak misal kalau kita pengen tahu research gap itu tuh muncul dari ada yang namanya ekspektasi, ada yang namanya realita. Nah, ekspektasi dan realita yang berbeda itulah yang menjadi gap. Nah, dan di penelitian itu menjadi research gap gitu. Kalau teman-teman mengetahui ekspektasi dan realitanya apa, teman-teman bisa mengidentifikasi si research gap ini. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, exposure klinis itu atau nggak hanya klinis, kalau teman-teman belajar banyak membaca, itu akan memperkaya teori, memperkaya eh, pengetahuan teman-teman tentang topik penelitian itu. Jadi teman-teman sudah tahu nih ekspektasinya secara teori, penelitian ekspektasinya suatu topik itu harusnya seperti ini gitu. Tapi kenyataannya dengan kenyataannya itu seperti ini. Akhirnya teman-teman tahu ada kesenjangan di situ. Nah, kesenjangan seperti itulah. Seperti yang di salah satu penelitian yang saya bawa tadi, misal tentang transposisi dan interposisi. Awalnya saya nggak tahu apa itu transposisi interposisi. Jadi ketika mengikuti operasi neurofungsional itu yang terutama microvascular decompression, nah itu saya melihat kenapa pasien ada yang transposisi, kenapa ada yang interposisi. Seharusnya secara teori saya belajar diskusi dengan pembimbing itu dengan kondisi seperti ini, misal ada pembuluh darah yang dia lebih fleksibel, sebaiknya dilakukan transposisi gitu. Tapi ada yang pembuluh darah yang kaku, sebaiknya dilakukan interposisi gitu. Tapi di realitanya sedikit berbeda. Semisal apa ya, ada istilahnya konflik root exit zone-nya itu susah diakses. Nah, itu dengan mengetahui ekspektasi dan realitanya, teman-teman bisa mengetahui research gap itu sendiri. Jadi setelah research gap ketemu, setengah dari penelitian itu gampang. Oke, sekian Ivan. Ada lagi? Mungkin terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini? Oke, baik. Mungkin kepada Muhammad Zulfikar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya terima kasih Dr. Irfan atas presentasinya yang sangat insightful. Saya ini tertarik di dalam tadi sempat disebutkan meta-analisisnya itu. Kira-kira bagaimana cara untuk langkah pertama kita, misal kita tertarik untuk membuat meta-analisis, dan bagaimana caranya supaya bisa masuk ke kriteria Q1 tadi. Terima kasih. Hmm, baik. Eh, terima kasih pertanyaannya. Zulfikar ya, panggilannya ya. Jadi untuk melakukan meta analisis itu bagaimana langkah awalnya? Yang pertama adalah meta analisis ini adalah kumpulan dari studi-studi yang sudah dipublikasi sebelumnya. Jadi semakin banyak studi yang dilakukan, semakin bagus untuk dilakukan meta analisa. Nah, biasanya meta analisa itu bisa teman-teman lakukan dengan yang pertama tadi mengidentifikasi research gap. Nah, identifikasi research gap kan teman-teman kalau ada research gap itu ada pertanyaan tuh. Nah, kira-kira
dari pertanyaan itu jawabannya apa gitu. Teman-teman cari gitu. Apakah sudah ada yang mempublikasikan jawaban dari pertanyaan tersebut, baik dalam bentuk observational study maupun RCT maupun meta analisa itu sendiri gitu. Ya, ketika teman-teman belajar untuk mencoba mencari jawaban pertanyaan itu, semisal teman-teman menemukan hal yang menarik, yaitu salah satu poin utama untuk dilakukan meta analisis adalah kumpulan dari studi-studi itu hasilnya berbeda. Contoh, pada studi tentang transposisi dan interposisi tadi, ada yang bilang transposisi hasilnya bagus, tapi ada yang bilang interposisi hasilnya lebih bagus. Jadi, studi-studi yang hasilnya conflicting, bertolak belakang, dikumpulkan jadi satu. Nah, itu akan menarik untuk meta-analisa. Gitu. Jadi, langkah pertama yaitu identifikasi dulu studinya. Kira-kira mereka conflicting apa enggak gitu. Semakin conflicting, semakin menarik gitu. Kalau seragam, ya bisa dijadikan meta-analisa, tapi untuk analisa data atau membuat topiknya itu lebih menarik itu kurang gitu. Jadi kalau conflicting itu lebih challenging. Sekarang nanti bagaimana kita mengadres biasnya, bagaimana mengadres heterogenitasnya, nah gitu. Terus gimana caranya bisa tembus dengan Q1 itu tadi gitu. Q1 itu sebenarnya ya teman-teman, menurutku untuk meta analisa, melakukan meta analisa itu gampang. Yang susah itu mempublikasinya. Dan untuk belajar menulis yang baik itu harus dilakukan, harus belajar pelan-pelan ya teman-teman. Misal, sebenarnya saya sempat membuat slide tentang penulisan, sedikit penulisan gitu. Bentar ya teman-teman. Nah, hmm, nah, semisal teman-teman ingin, ini adalah hal yang saya pelajari eh, dari menulis review atau meta analisis. Yang paling penting apabila teman-teman ingin tembus jurnal Scopus Terindex gitu ya. Nah, jelas ada benang merah atau kesinambungan dari awal sampai akhir. Jadi dari introduction sampai ke belakang itu benar-benar nyambung story dari artikel itu gitu. Dan usahakan setiap kata itu memiliki makna gitu. Kadang kita tuh nulis biar kelihatan panjang gitu kan. Jadi biar kelihatan keren gitu. Jadi tetap aja dimasukin itu. Tapi kalau semisal ternyata itu cuma keren-kerenan doang itu susah gitu. Usahakan setiap kata itu memiliki makna, memiliki arti, sehingga paragrafnya itu akan sangat berbobot pesannya gitu. Nah, tips ringkas lainnya yaitu kalau bisa teman-teman nulis pendahuluan itu singkat aja, sekitar 10-20% dari panjang manuskrip. Ingat, pendahuluan itu mencantumkan dari research gap itu tadi. Ketika pendahuluan ditulis dengan baik, research gap teridentifikasi dengan baik, 50% dari penelitian itu selesai. Dan ada tips lainnya yang saya temukan yaitu bukalah pembahasan dengan ringkasan temuan. Contoh, eh, ini adalah artikel yang saya tulis. Introduksinya cuma 2 paragraf gitu. Artikel lainnya ya panjang banget belakangnya gitu. Bukalah dengan 2 atau 3 paragraf kalau misal teman-teman mau belajar nulis artikel yang baik gitu. Jadi yang pertama bisa dibuka dengan pengetahuan umum atau teori yang ada, mulai memaparkan masalah. Contoh di sini saya mulai memperkenalkan flow diverter itu sering digunakan untuk terapi aneurism. Nah, dan juga mulai populer gitulah. Tapi di sini saya mulai memperkenalkan bahwa sebentar, gak kebaca. Nah, teori-teorinya ini saya perkenalkan kalau misal flow diverter itu seperti ini, sedangkan coil itu bisa membantu seperti ini gitu. Nah, sedangkan gapnya itu sebenarnya PID atau Pipeline Visualization Device itu mulai saya perkenalkan, yaitu oke, PID itu mulai saya perkenalkan dikombinasikan dengan coil gitu. Padahal dia seharusnya single device gitu. Nah itu ada mulai memperkenalkan masalah gitu. Terus diutarakan tujuannya di sini kalau ingin melakukan meta analisa dan hasilnya di sini uh, result have varied across studies gitu. Jadi sebenarnya studi yang menggunakan PED dan coil atau tanpa coil itu udah ada beberapa gitu. Tapi ada yang bilang dengan coil bagus, ada yang bilang tanpa coil bagus gitu. Nah, karena varied result ini, jadi makanya topiknya lebih menarik gitu. Kemudian tips yang berguna lainnya menurut saya, ini saya juga dapat dari mentor atau senior yang lulusan Undip juga. Makanya kita kalau bisa sharing-sharing antar alumni Undip gitu, itu akan sangat membantu gitu. Nah, salah satunya adalah
Jadi eh, kan PhD itu atau menulis artikel itu kita mencoba menjawab pertanyaan dari suatu hal yang belum diketahui. Dan untuk meyakinkan jawaban kita atau temuan kita itu benar, itu tuh kita tulis dengan baik. Dan dalam salah satu sistemnya, untuk mempublikasikan suatu artikel itu dilakukan peer review. Peer review itu adalah artikel kita dibaca oleh para expert. Nah, bantulah reviewer atau para expert itu untuk memahami artikel kalian gitu. Jadi, untuk membantu para reviewer memahami artikel kalian atau nanti pembaca memahami artikel kalian ketika publish, yaitu dari paragraf pertama discussion. Biasanya paragraf pertama discussion itu merangkum semua temuan signifikan dan implikasinya yang ada di penelitian ini gitu. Jadi biasanya kan sebelumnya result nih gitu. Result itu kan memaparkan berbagai macam hasil. Banyak gitu kan data-data, angka-angka gitu. Tapi di discussion biasanya paragraf pertama itu paling bagus, ini menurut saya pribadi ya, dan mentor saya itu menjelaskan bahwa tulislah dengan summary findings dari penelitianmu tuh apa gitu. Jadi di sini saya menjelaskan dari meta analisa ini findingnya tuh ini gitu. Ternyata ini gitu. Barulah nanti dibahasnya di bawahnya nanti dijelaskan kenapa findingnya seperti itu. Jadi paragraf pertama tuh bisa dibuka dengan tujuan atau dengan urgensi, baru summary-summary-nya. Itu memudahkan reviewer atau pembaca untuk mengingat kembali result yang ada gitu. Jadi benang merahnya tetap nyambung gitu. Oke. Terus untuk strategi publikasi jurnal, sebenarnya jurnal itu semua jurnal itu bagus, nggak harus Q1, Q2, Q3 gitu kan. Hanya saja asalkan teman-teman pinter-pinter memilih jurnal yang sesuai dengan aims-nya tujuannya gitu. Dari jurnal itu membahas topik apa, penelitian teman-teman apa gitu. Kalau kalau disubmit di jurnal itu cocok apa enggak gitu. Kalau memang tujuannya seragam, ya chance untuk keterimanya lebih tinggi. Nah, demikian ada yang ingin di follow up mungkin. Terima kasih dokter. Mungkin saya izin ada follow up pertanyaan. Eh, Oke. untuk Hmm. mencari research gap itu kira-kira bagaimana untuk eh, menemukan di bidang-bidang seperti neurosurgery ini? Hmm. Bidang-bidang neurosurgery ya, research gap ya. Eh, Kalau di bidang neurosurgery, dari pengalaman saya pribadi, bagaimana saya menemukan research gap itu, saya lebih suka dengan exposure kegiatan-kegiatan klinis. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan klinis itu, nanti kita bisa tahu, bisa ada pengalaman di situ, kita bisa tahu realitanya seperti apa, dan juga kita setelah itu diikuti dengan membaca jurnal-jurnal, membaca buku-buku, teori. Jadi kita bisa tahu ekspektasinya seperti apa gitu. Jadi kita bisa tahu secara teori seharusnya pasien ini diterapi seperti ini gitu. Karena kan eh, neurosurgery ini neuroscience ya. Neuroscience itu spektrumnya luas banget. Masih banyak yang belum diketahui banyak hal sampai sekarang gitu. Antara teori dan di lapangan itu bisa berbeda gitu. Nah, itulah mengidentifikasi research gap gitu. Kalau di bidang neurosurgery, ya banyak-banyak membaca dan juga ikut kegiatan klinis itu tadi. Nah, itu akan membantu untuk karena kalau kita pengalaman kalau kita belajar sendiri itu akan susah gitu. Bahkan ketika saya melakukan meta analisa, itu kan saya juga dibimbing oleh profesor saya gitu. Saya melakukan analisa semisal dengan variabel seperti ini gitu. Kadang profesor saya juga memberikan masukan, bilang bahwa secara teori kalau kamu menganalisa variabel seperti ini itu di lapangan tidak mungkin gitu. Jadi mending variabel seperti ini tidak dimasukkan gitu gitu. Jadi pengalaman klinis dari seorang ahli itu sangat penting untuk kita membantu menemukan research gap itu sendiri gitu dan membimbing kita. Baik, Oke, ada lagi. sudah terjawab Mm-mm, dokter. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. sama-sama. Semoga membantu ya. Izin dokter, ini ada pertanyaan dari Tarisa, Mbak Tarisa Aulia di Hmm, chat dokter. Saya izin membacakan gitu dokter. Permisi dokter, saya hmm, Tarisa, mahasiswa FK Undip, izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa untuk sertifikasi kita tidak
apa-apa jika belum fluen dalam bahasa Jepang karena di lab mayoritas memakai bahasa Inggris. Namun untuk kehidupan sehari-hari, apakah akan berpengaruh dokter jika belum fluen dalam bahasa Jepang? Terima kasih dokter. Oke, oke. Kalau jawabannya berpengaruh, signifikan apa enggak, saya nggak paham ya. Saya nggak melakukan analisa di di pengaruhnya gitu ya. Cuma itu tergantung kembali ke pribadi masing-masing gitu. Menurut saya bahasa, hal yang terpenting dari bahasa itu adalah eh, mau fluent apa enggaknya itu penting, tapi yang terpenting dari bahasa itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan maksud yang kita inginkan kepada lawan bicara kita itu tersampaikan dengan baik. Itu adalah hal yang paling penting dari bahasa gitu. Dengan kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Misal berteman atau ikut ekstrakurikuler gitu mungkin ya, atau belanja gitu. Kalau seperti itu, saya rasa nggak ada kendala sama sekali ya. Misal teman-teman ingin pergi belanja gitu, Jepang kan sistemnya self-service dan bahkan di situ ada bahasa Inggrisnya juga gitu. Banyak pelang-pelang juga yang guide-guide gitu ya. Kalau misal teman jalan-jalan gitu udah ada yang bahasa Inggrisnya juga ada gitu. Tapi kalau teman-teman memang bisa berbahasa Jepang, itu akan lebih memudahkan. Yang paling terkendala itu yang sangat berasa itu untuk membangun kehidupan sosial di Jepang gitu. Jadi agak susah nih kalau semisal eh jadi orang Jepang itu kan mereka memang udah pada base karakternya itu tertutup ya, nggak kayak kita orang-orang Indonesia yang sangat welcome, sangat easy going dengan semuanya gitu. Orang Jepang itu sifatnya pemalu-pemalu gitu, introvert ya. Memang ada beberapa yang sangat easy going gitu gitu, tapi mayoritas dari mereka itu tertutup gitu. Nah, ini akan susah untuk teman-teman melakukan interaksi dengan mereka. Sudah mereka tertutup, bahasa juga terkendala gitu. Nah, tapi overall, kalau misal teman-teman fokus dengan studi, ya nggak masalah gitu. Memang kalau dengan bahasa Jepang, semisal conference di sini kan, semisal saya ikut labjak nih gitu. Ikut labjak itu disampaikan dalam bahasa Jepang gitu. Dan itu juga sangat akan lebih mudah kalau memang kita mengerti bahasa Jepangnya gitu. Saya ikut labjak, biasanya saya ngeliat imagingnya, saya tebak kira-kira apa. Saya tanya dengan teman sekitar, residen yang bisa berbahasa Inggris atau profesor saya langsung, kenapa kasus ini seperti ini gitu. Nah, itu. Jadi bahasa Jepang apa enggak, menurut saya kembali ke pribadi masing-masing. Selama di sini, insya Allah nanti pasti bisa sedikit-sedikit berbahasa Jepang. Hmm. Ya, terima kasih dokter. Mungkin eh, saran bisa pakai ChatGPT juga dokter. Oh iya iya benar-benar. ChatGPT sekarang sangat membantu ya. ChatGPT sekarang sangat superior dokter. Nah, ya. Mungkin ini ada pertanyaan lain dari dokter Sarah Hmm. Arya terkait dengan tadi dokter menyampaikan bahwa untuk disertasi dokter beralih dari topik abses pituitari ke biomarker glioblastoma. Untuk itu apakah itu ada penyesuaian lain selain memang dari sumber daya yang terbatas, semisal berpengaruh ke Max atau bagaimana ya dok? Lalu untuk sertifikasi ikut kegiatan klinis, berarti misal masa pendidikan PPDS termasuk atau harus di luar PPDS ya dok? Mungkin Baik. pertanyaan. Oke. Yang pertama tadi masalah dengan beasiswa Max ya, karena di luar topik gitu ya. Eh, Sebenarnya berpengaruh apa enggak, itu kembali lagi ke departemen masing-masing, ke kebijakan universitas masing-masing. Untuk di sini, kasus saya pribadi, waktu itu sempat ditanyakan, topik saya adalah tidak berhubungan dengan topik penelitiannya, itu menjadi neuroonkologi, tidak berhubungan dengan topik infeksi, seperti itu. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi, eh, itu tidak harus penelitiannya ternyata tidak harus berhubungan dengan infeksi, asalkan selama menempuh pendidikan PhD kita terpapar dengan kegiatan yang berhubungan dengan infection control atau infectious disease. Banyak sekali kasus-kasus, beberapa kasus, misal abses yang lokasinya memang dalam, yang dirujuk ke memang rumah sakit universitas, atau pituitary metastasis juga menyerupai abses, gitu kan. Jadi, eh, jadi itu tuh bisa
apa ya? Yang penting kita tuh terekspos dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan infeksi. Latihan surgical training, scrubbing itu juga termasuk apa ya? Terekspos skill juga berhubungan dengan pengendalian infeksi gitu. Jadi nggak harus publikasinya atau penelitian utamanya tentang infeksi, tapi selama kebijakannya dari Toto University selama terekspos dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan infeksi itu tidak masalah gitu. Terus untuk berhubungan dengan masa studi, eh, kita nggak ada yang tahu ya. Memang nggak ada program khusus yang yang menghubungkan antara PhD kemudian nanti ada pemotongan studi setelah PPDS itu nggak ada program khusus. Jadi misal teman-teman nanti pengen PhD di bidang bedah saraf atau di bidang klinik lainnya gitu, dengan harapan nanti ketika pulang ke Indonesia PPDS dipotong masa durasinya gitu. Saran saya jangan jangan berharap terlalu tinggi ya gitu karena kayak ya kekecewaan tuh datangnya dari harapan kan gitu. Jadi ini yang akan saya sharing dengan teman-teman. Yang penting, selama teman-teman diberikan kesempatan masa studi nanti di Jepang, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kenapa? Entah ada kuasa pemotongan studi apa enggak, teman-teman kan sudah dapat ilmu yang nanti akan sangat berguna ketika teman-teman bekerja gitu. Awalnya, awalnya jujur saya juga kepikiran untuk misal, kira-kira nanti ada masa pemotongan PPDS apa enggak gitu ya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada ya ya kita jalani gitu kan. Eh, tapi setelah berjalan di sini, saya tuh semakin merasa, semisal eh, pengalaman PPDS tuh tetap penting gitu, karena kan itu kan melatih clinical skill kita gitu. Jadi nggak usah khawatir, karena teori-teorinya itu tuh yang ada di sini tuh sangat penting untuk menjebatani teman-teman sebagai nanti misal pengen jadi dokter bedah saraf. Dan salah satu sensei saya juga berpesan, hal yang paling penting dari bedah saraf itu adalah strategi. Jadi semisal teman-teman punya kasus brain tumor gitu. Nah, brain tumor ini mau diapakan? Strategi operasinya tuh mau bagaimana gitu. Jadi yang paling utama itu strategi gitu. Surgical skill itu bisa dilatih gitu. Jadi yang paling penting dari bedah saraf adalah strateginya. Baru nanti mengikuti surgical skillnya bagaimana. Jadi begitu teman-teman nanti misal pengen PhD di Jepang, pengen mengambil bedah saraf, belajarlah teori-teori di sini yang sangat advance itu, seraplah ilmu sebanyak-banyaknya, nanti pulang ke Indonesia dengan jadi tinggal melanjutkan melatih surgical skill-nya gitu. Siap dokter. Mungkin eh, ini ada pertanyaan lanjutan dokter. Dokter, maksud Hmm. saya sertifikasi untuk mengikuti kegiatan klinis selama PhD yang tadi katanya harus minimal 3 tahun. Yang dimaksud 3 tahun itu Oh, apakah harus di Jepang atau di Indonesia bisa? Semisal sudah sekolah spesialis dulu, apakah itu terhitung, dokter? oh, I see. Oke, ini ada sharing pengalaman ya yang 3 tahun untuk kegiatan klinis itu ya. Eh, yang 3 tahun untuk kegiatan klinis itu boleh di Jepang apa di Indonesia? Ada pengalaman dulu kakak kelas yang waktu itu mereka eh, kerja di Indonesia tuh kurang lebih 2 tahun gitu. Berarti kurang setahun kan gitu. Nah, kurang setahun ternyata datang sebagai PhD student waktu sebagai PhD student atau dia juga bekerja sebagai research assistant atau membantu operasi selama di situ juga atau research fellow gitu. Nah, itu juga dihitung pengalaman kerja. Kembali lagi, ini dikembalikan tergantung dengan profesornya masing-masing. Apakah profesor mengakui itu sebagai kerja, sebagai pengalaman kerja atau tidak, sehingga bisa untuk apply Certificate of Advanced Clinical Training, atau nggak bisa ya kembali lagi. Intinya seperti yang saya bilang, PhD itu, kehidupan selama PhD itu sangat bergantung dengan profesor gitu. Eh Semisal nggak bisa apply Certificate of Clinical Training pun, seperti kasus saya kan nggak bisa apply karena kan eh, nggak 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 ada pengalaman kerja 3 tahun di Indonesia. Jadi nanti sertifikat yang akan dikeluarkan adalah dari laboratorium itu sendiri gitu. Nah, urusan nanti terpakai apa enggak, yang penting kita sudah menuntut ilmu gitu, nggak usah dipikirkan gitu. Siap, mungkin belum ada pertanyaan lanjutan, Hmm, dokter. Mungkin, oh, sudah cukup, dokter, sepertinya dari dokter Sarah. oke. Mungkin kepada teman-teman lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, mungkin belum ada lagi dokter untuk pertanyaannya. Hmm. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari Alumni Talks hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Irfan atas waktu dan juga pengalaman serta ilmu yang berharga yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan ini dan tak lupa juga kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kita semua dalam menjalani kehidupan selanjutnya, terutama untuk melanjutkan PhD dan di Jepang. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa pada kegiatan Alumni Talks berikutnya dan saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ivan dan Kak Ivan. Audiens serta tamu kita yang terhormat, sebelum kita mengakhiri dari sesi Alumni Talks 14 kali ini, izinkan saya untuk meminta para audiens serta tamu yang terhormat untuk melakukan sesi foto bersama dulu. Dimohon untuk menghidupkan kameranya dan minta tolong untuk operator bisa untuk mendokumentasikan. Baik, mungkin sudah bisa saya pandu ya untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, terutama kepada Dr. Irfan Kusumayadi yang telah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga inspirasi mengenai pekerjaan serta karirnya di neurosurgery di Total University, dan materi dan diskusi yang inspiratif juga yang telah memberikan kita banyak pelajaran dan juga perspektif yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada moderator terhormat kami, Kak Ivan Kurniawan yang telah membersamai kami sepanjang acara ini dengan wawasan dan juga keahlian menjadi moderator yang luar biasa. Kemudian terakhir, kepada semua yang telah bergabung dengan kami secara online, kami sangat menghargai partisipasi dan antusiasmenya dengan pertanyaan dan juga interaksi yang sangat menarik yang telah memperkaya diskusi dan membuat acara ini menjadi pengalaman yang berkesan. Mungkin dengan ini, saya Eka Agustina Rahmaningrum mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian saat menjadi MC pada kegiatan Alumni Talks series 14 kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Irfan. Terima Terima kasih kasih banyak banyak Dokter Dr. Nani Ivan dan teman-teman. Banyak, Ah, dokter. dan Kak Ivan. Terima dari kasih banyak, saya. dokter. Terima kasih semua. Terima kasih Terima banyak kasih. Dr. Nani.